Hai semuanya, Indonesia memiliki pasar otomotif yang besar dan terus berkembang. Hal ini membuat Indonesia menjadi target yang menarik bagi perusahaan otomotif global untuk memasarkan produk-produk mereka. Mengutip data Gaikindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor, penjualan mobil sepanjang tahun 2023 menembus angka 1 juta unit lebih, sekaligus menempati posisi pertama sebagai raja penjualan mobil di Asia Tenggara. Padahal angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka sekitar 1.048.000 unit. Angka penjualan mobil di Indonesia ini jumlahnya setara dengan 30% dari total penjualan mobil di kawasan ASEAN. Letak geografis Indonesia juga sangat mendukung. Indonesia terletak di dekat negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki pasar otomotif yang cukup besar sekaligus berseberangan dengan Australia. Hal ini memudahkan perusahaan mobil otomotif global untuk mendistribusikan produk mereka ke negara-negara ASEAN lainnya dari Indonesia. Berdasarkan laporan ASEAN Automotive Federation atau AAF, penjualan mobil di Asia Tenggara mencapai 3,30 juta unit sepanjang tahun 2023. Sedangkan penjualan mobil di Australia tahun 2023 merupakan tahun terbaik untuk penjualan mobil dengan total pengiriman sekitar 1,2 juta unit. Maka jika digabung, ada sekitar 4,5 juta unit mobil terjual di kawasan ini. Artinya, peluang untuk menjual mobil di kawasan ASEAN dan Australia itu sangat besar. Jika Indonesia seandainya mempunyai merek mobil sendiri, itu sangat-sangat menguntungkan. Terlebih, tenaga kerja di Indonesia tergolong murah dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini membuat biaya produksi mobil di Indonesia tentu menjadi lebih murah. Maka tak heran, banyak sekali mobil merek asing yang dirakit di Indonesia. Bahkan merek-merek kelas atas dari Eropa seperti BMW dan Mercedes-Benz juga dirakit di Indonesia. Tercatat, saat ini ada sekitar 11 merek mobil yang mempunyai pabrik perakitan di Indonesia, terdiri dari berbagai negara mulai dari merek Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, dan Daihatsu. Kemudian ada merek Korea, Hyundai, merek Cina seperti Wuling dan DSFK. Ada juga merek dari Amerika seperti Ford, dan yang tak kalah menarik, juga ada merek-merek dari Eropa seperti BMW, Mercedes-Benz, dan MG Motor. Sedangkan yang sedang melakukan pembangunan pabrik ada sekitar 6 merek lagi, Neta, Chery, Vinfast, Citroen, Mazda, dan Ora. Namun sayangnya, dengan melihat peluang yang besar ditambah dengan pengalaman bertahun-tahun yang didapat dari pabrikan mobil asing, kenapa nih Indonesia hingga kini belum memiliki mobil nasional sendiri? Sebelumnya kita kesampingkan dulu tentang politik. Pembahasan kali ini murni hanya membahas bagian otomotif saja. Sebenarnya tidak ada standar yang jelas tentang apa yang membuat sebuah mobil dapat disebut sebagai mobil nasional. Ini bisa ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Apakah sebuah mobil dianggap sebagai mobil nasional jika diproduksi oleh BUMN, atau mobil yang diproduksi di Indonesia dengan campur tangan pemerintah? Jika definisi utama mobil nasional adalah mobil yang diproduksi oleh BUMN, maka jawabannya tentu Indonesia belum pernah memiliki mobil nasional. Namun, jika mobil nasional diartikan sebagai mobil yang diproduksi di Indonesia dengan campur tangan pemerintah, maka sejak tahun 1996, Indonesia telah memiliki mobil nasional yang dikenal dengan nama Timor. Tapi sayangnya, Mobnas tersebut tidak mampu bersaing dengan gempuran-gempuran ATPM lain. Kenapa demikian? Jawabannya terletak pada kita sendiri. Kecenderungan masyarakat Indonesia membeli barang impor dibandingkan dengan produk lokal juga menjadi problem yang sangat besar, sehingga mobil nasional tersebut cenderung cepat redup popularitasnya. Jangankan mobil yang pasarannya untuk kelas menengah, produk elektronik saja, misalnya seperti ponsel, masyarakat Indonesia masih menyukai produk impor. Seberapa banyak sih masyarakat kita yang memakai Advent, Zirek, Polytron, dan lain-lain dibandingkan merek asing? Ponsel asing pun dipakai untuk kebutuhan produksi juga tidak, paling cuma untuk sosial media saja. Kalau cuma itu, produk lokal kan juga bisa, tapi faktanya kalian tahu sendirilah. Supply chain memang sering kali menjadi alasan. Namun, itu bukan masalah terbesar yang kita hadapi. Jika produk lokal diminati, pastilah dengan sendiri pelaku usaha akan fokus pada supply chain atau rantai pasok. Kecuali kita mau meniru Cina,
dengan melarang warganya untuk membeli produk asing, kemudian membangun rantai pasok dengan baik, sehingga harga produknya akan terjangkau. Tapi, kalian tahu sendirilah masyarakat kita bagaimana bro? Yang pasti dampak jangka pendeknya, harga produknya akan semakin naik. Dan pada saat ini, SDM rendah mungkin akan teriak-teriak dan tak lupa demo dengan segala macam tuntutannya. Padahal justru dengan pelarangan tersebut, industri di dalam negeri akan semakin maju, rantai pasok akan semakin baik karena setiap produk yang diproduksi ada jaminan laku di pasaran dalam negeri. Tentu bukan hanya untuk mandiri dalam industri, tapi harganya pun juga akan semakin terjangkau. Lihat saja Korea Selatan, mereka mempunyai brand Samsung. Jika mobil ada Hyundai, Kia, dan lain-lain. Apakah ada merek Cina yang berkuasa di Korea Selatan? Jawabannya tentu tidak. Lebih 80% di Korea Selatan menggunakan merek dalam negeri, yaitu Samsung. 15% dari produk kelas atas, yaitu Apple, tentunya untuk kebutuhan produksi. Padahal kita tahu, produk Cina terkenal murah, namun tak akan mampu bisa bersaing melawan brand dari negaranya sendiri. Tapi teman-teman semuanya, meskipun masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang buruk, pemerintah kita juga paham bro, dan tak berkecil hati juga. Kalian sadar gak sih, kalau kita sebenarnya sudah menjadi basis produksi mobil, baik konvensional maupun kendaraan listrik. Melihat karakter warga Indonesia yang lebih menyukai merek asing, daripada mengambil resiko saat membuat mobil nasional, maka diambillah jalan tengah dengan lebih fokus pada perakitan mobil dari prinsipal asing. Tentunya penerapan sistem TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Mengutip pernyataan Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang Kertasesmita pada 15 Februari 2024 yang lalu, saat ini industri otomotif di tanah air didukung oleh 21 perusahaan industri mobil dengan kapasitas produksi total mencapai 2,35 juta unit per tahun. Loh, kok banyak? Sisanya kemana nih? Ya, tentunya diekspor bro. Sepanjang tahun 2023, ekspor mobil buatan Indonesia, atau kalau nggak mau menyebut buatan Indonesia, mobil yang dirakit di Indonesia lebih 500.000 unit, atau naik sekitar 6,7% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sekitar 470.000 unit. Satu lagi, meski Indonesia tidak mempunyai mobil nasional, namun Indonesia adalah negara dengan produksi mobil terbesar di dunia ke-11 di tahun 2022, yakni sebesar 1.400.000 unit, di bawah Thailand langsung dengan produksi 1,8 juta unit. Jadi, jangan kecil hati bro, kita perbaiki dulu mindset kita bareng-bareng. Kalau mental masyarakat kita siap memakai atau mengutamakan setidaknya produk dalam negeri, barulah kita tuntut pemerintah kita untuk membuat mobil nasional. Kalau perlu, adakan demo bareng-bareng deh. Tapi, kalau belum siap, siapa yang bertanggung jawab? Jika nanti mobil nasional tersebut beneran ada, emang yakin masyarakat kita mau pakai? Kalau iya, jual dulu ponsel kalian yang merek asing, tuker buat beli Advent. Bagaimana? Oke, sampai di sini dulu infonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.